Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa ngopi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tiba saatnya kita mendapatkan di hari kemenangan. Alhamdulillah, tanpa terasa 1 bulan sudah kita melaksanakan ibadah suci Ramadan dengan segala macam intrik-intrik ibadah di dalamnya. Mudah-mudahan puasa kita, tarawih kita, zakat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah di hari yang kedua atau hari setelah lebaran ini ngopi masih bisa hadir menemani Anda semua. Menyapa pemirsa pecinta ngopi yang mudah-mudahan ini merupakan bentuk cinta kasih kami kepada Anda semua para pemirsa ngopi dimanapun Anda berada. Pemirsa ngopi yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini insya Allah masih di hari kemenangan kita bertemu kembali dalam ngobrol-ngobrol tentang perkara Islam, di mana insya Allah telah hadir bersilaturahmi dengan kita bersama saudara kita, guru kita, ustadz kita tercinta, yaitu Ustadz Abdullah Sukarto SE. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah minal aizin wal faizin Pak Ustadz. Mohon maaf lahir dan batin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum barangkali kita mendengarkan tauziah tentang makna di hari kemenangan ini, ada baiknya Pak B menyampaikan dari lubuk hati kecil yang paling dalam, segenap kru ngopi SMK 1 Munir Cirebon mengaturkan permohonan maaf lahir batin manakala selama kami melaksanakan tayangan ngopi ini ada hal-hal yang kurang berkenan di hati semua pecinta ngopi dimanapun Anda berada. Demikian juga semoga saudara-saudaraku umat Islam semua di seluruh Indonesia memberikan atau mendapatkan kesabaran dengan kondisi lebaran tahun ini yang pada akhirnya nggak bisa mudik lagi nih karena ada larangan dari pemerintah. Mudah-mudahan insya Allah makna dan silaturahmi tidak kemudian putus hanya karena perkara mudik. Insya Allah mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap silaturahmi tetap terjalin. Demikian juga untuk menjaga protokol kesehatan. Ayo, masker tetap dipakai, jaga jarak, kemudian mencuci tangan dengan sabun. Oke ya, ajak lalen. Karena kami setia menemani Anda dalam acara ngopi. Tolong like, share, komen, kemudian subscribe acara ngopi ini, kemudian pencet tombol notifikasinya ya. Baik pemirsa ngopi dimanapun berada, sudah tidak sabar barangkali kita untuk mendengarkan tauziah tentang hari kemenangan ini yang akan nanti disampaikan panjang lebar oleh guru kita, sahabat kita, Bapak Ustadz Abdullah Sukarto. Untuk itu Pak Ustadz, monggo di hari kemenangan ini untuk bisa menyampaikan informasi atau tauziah atau nasihat atau tema apalah barangkali yang ada kaitannya tentang kemenangan di hari Fitri ini. Mangga Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa qala Allahu aidan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis sama wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul azim. Para pemirsa YouTube SMK Negeri 1 Mundu, spesial acara ngopi pada hari ini, yakni di Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Setelah kita menyempurnakan puasa kita selama 1 bulan penuh, maka sangat dianjurkan yakni mengumandangkan takbir, dan inilah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 185, yakni ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, dan hendaklah melengkapi hitungan puasa kita, yakni 1 bulan penuh. Kemudian setelah 1 bulan penuh kita dianjurkan walitukabbirullaha ala ma hadakum, yakni untuk mengagungkan asma Allah, mengagungkan asma Allah, dan juga untuk menerima petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita beberapa saat yang lalu atau sehari 2 hari yang lalu kita mendengarkan kalimat takbir yang berkumandang di mana-mana, di surau-surau, di masjid-masjid, bahkan di berbagai tempat. Bahkan bagi para ibu yang mungkin tidak sempat ke masjid ataupun tidak sempat ke surau atau ke mushola, mereka mengumandangkan takbir di rumah mereka masing-masing. Jadi subhanallah, Allah Subhanahu wa taala yang maha besar dibesarkan oleh umatnya, dibesarkan oleh manusia dengan kumandang takbir. Ketika takbir dikumandangkan, yakni hanya Allah Subhanahu wa taala yang maha besar, maka yang lainnya hakikatnya adalah kecil, termasuk kita manusia. Tidak ada kesombongan sedikit pun, tidak ada kehebatan sedikit pun, semuanya tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita wala'allakum tashkurun, yakni agar kalian bersyukur. Kenapa kita harus bersyukur? Tentu selain bersyukur adalah merupakan sebuah perintah Allah Subhanahu wa taala, kaitannya dengan puasa Ramadan, kita bersyukur karena kita sudah melaksanakan puasa sebulan penuh, sudah menyempurnakannya. Kemudian juga kita sudah menunaikan zakat, bahkan kita sudah melaksanakan ritual yang dinamakan dengan Hari Raya Idul Fitri, yang merupakan momentum hari kemenangan bagi umat Islam. Kenapa disebut kemenangan? Karena bagi saudara kita dan kita semua setelah melaksanakan puasa sebulan penuh, menunaikan zakat, bahkan menghidupkan malam-malamnya, bertadarus atau bertilawah Al-Quran, juga memberikan sebagian rizkinya kepada yang lain dengan cara bersedekah ataupun zakat mal misalnya. Dan ketika itu maka Allah Subhanahu wa taala memandang kepada kita, inilah kebaikan-kebaikan yang telah dilakukan oleh hambaku. Maka saatnya Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang berlimpah. Dan tentu juga ketika amalan-amalan sunnah juga ditunaikan. Misalnya di hari raya Idul Fitri kita mengenakan busana atau baju yang terbaik, baju yang terbaru, menggunakan wangi-wangian. Kita juga di hari Idul Fitri misalnya menggunakan kesempatan bagaimana untuk bersilaturahim dengan saudara, untuk bertemu dengan saudara, meskipun untuk saat ini tentunya karena ada ketentuan yakni dibatasi tentang mudik,
tentu menggunakan media yang ada, misalnya apakah video call ataukah menggunakan Zoom keluarga atau menggunakan media-media lain yang sekiranya tetap akan mempertemukan di antara anggota keluarga atau di antara saudara. Para pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu tidak akan sempurna puasa seseorang yang ibadahnya Allah Subhanahu wa taala yang akan mengetahuinya, juga tidak sempurna zakat seorang, juga tidak sempurna tadarusnya, juga tidak sempurna sedekah-sedekahnya ketika dia memiliki kesalahan, kekeliruan, salah faham dengan sesama manusia. Makanya setelah hablum minallah ini kita tunaikan, maka di hari raya yang fitri ini saatnya hablum minan nas kemudian kita juga lakukan. Nah, inilah yang barangkali menjadi salah satu ciri khas di negeri kita, yakni adanya halal bil halal. Ya, adanya halal bil halal atau katakanlah silaturahim begitu. Ya, sehingga memang menjadi sebuah keunikan tersendiri ketika di negeri kita ini yang merupakan negeri mayoritas muslim ini, setiap kali memasuki hari raya Idul Fitri ini keinginan masyarakat itu demikian luar biasa untuk mudik. Ya, jadi keinginan sangat besar. Karena apa? Karena memang itu salah satu momentum bagaimana memaafkan sesama kita, maafkan sama manusia. Makanya dalam Al-Quran surat Ali Imran Allah Ta'ala menyatakan kita diperintahkan untuk bersegera menuju kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala dan menuju kepada surganya, yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu bahwa surganya itu adalah seluas langit dan bumi. Masya Allah. Jadi Babeh, saya tidak perlu khawatir bahwa nanti ketika kita mendapatkan surganya Allah, atau katakanlah seluruh manusia ini beriman kepada Allah, bahkan seluruh manusia ini akan diberikan kapling oleh Allah Subhanahu wa taala berupa surga, maka surga yang Allah gelar itu seluas langit dan bumi. Kalau luas bumi manusia ada yang sudah mengukur. Ya, tapi kalau luas langit siapa yang mampu mengukur? Apalagi kalau kemudian digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa langit itu adalah sab'a samawat. Ya. Jadi 7 lapis langit. Ya, sementara satu langit saja yang kita lihat ini jarak pandangnya sangat luar biasa jauh, demikian jauh. Nah, ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya menjadi surga. Sehingga tidak ada manusia yang tidak kebagian kapling seandainya semua manusia ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ka'ardus samai wal ardh, seluas langit dan bumi. Untuk siapa? U'iddat lil muttaqin, yakni untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, buah dari puasa itu kalau kita mengacu pada surat Al-Baqarah ayat 183 itu adalah la'allakum tattaqun. Jadi agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Itulah ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan kutiba alaikumus syiyam. Ya. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi ketika Allah mewajibkan puasa kepada kita umat Islam, juga kepada umat-umat sebelum kita, ya ini tujuannya agar menjadi orang yang bertakwa. Nah, orang yang bertakwa inilah yang nanti akan mendapatkan balasan berupa syurga. Lalu dalam surat Ali Imran dikatakan bahwa orang-orang yang bertakwa itu yang memiliki ciri seperti apa? Di antaranya, ya, yang pertama, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yakni orang-orang yang menginfakkan, orang-orang yang mensedekahkan hartanya fis sarra'i wad dharra, baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Ya, jadi kalau ketika kita sedang kaya kita sedekah, kita dalam kondisi terpuruk juga kita mesti sedekah, meskipun mungkin jumlahnya tidak sama. Ya, artinya dalam kondisi dia katakanlah berkecukupan, dalam kondisi dia memiliki kelonggaran harta, kelebihan harta, mungkin sedekahnya besar. Tapi ketika apalagi termasuk seperti sekarang misalnya dalam kondisi pandemi COVID-19, ya,
biasanya di antara para pedagang, ya, orang-orang yang memiliki usaha angkutan, ya, ataupun siapapun lah, ya, sebagiannya dalam kondisi menurun kalau tidak mau dikatakan terpuruk. Betul, ya. Ustaz. Makanya tetap dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa di antara mereka orang yang bertakwa itu alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Jadi orang yang melakukan infak, orang yang memberikan sedekah meskipun dalam keadaan lapang maupun sempit. Ya. Kemudian yang kedua, orang yang dikatakan takwa oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran itu adalah wal kadhiminal ghaidha, yakni orang yang mampu menahan amarah. Nah, ini kadang-kadang kan kita menahan amarah saja sudah dikatakan itu ya tadi. Iya, termasuk ciri orang yang bertakwa. Ya. Jadi misalnya pasnya kita marah tapi kita mampu menahan. Kadang-kadang kalau di bulan Ramadan yang kemarin kita jalan itu kan kadang-kadang ada hal-hal yang muncul emosi. Contoh misalnya ini kalau saya pulang lah ya, dari sekolah pulang atau dari tempat lain pulang jam 5 sore di daerah Perumnas, masuk ke Citraland. Nah itu kan macet tuh, macetnya luar biasa. Ya, apalagi kemudian ada orang yang berlawanan arah, dia nutup jalan, tidak sesuai dengan jalurnya. Ini terjadi kemarin, ya, di hari Rabu. Ketika saya pulang dengan anak saya, ya, ada seorang yang dia itu melawan arus. Sehingga anak saya marah, anak saya yang bawa motor marah, bapak ini salah jalan. Nah dia bentak lagi, ya udah dari sananya, kalau dari sananya kan bapak ada rombongannya, mana bapak yang lainnya? Ya bapak udah salah jalan. Akhirnya saya tepuk punggung anak saya, udahlah kita lagi puasa. Ya jadi memang harus seperti itu, harus dikendalikan. Atau contoh lain misalnya ketika sudah ada di rumah, ya sudah dari rumah, mungkin apakah terhadap anak kita, terhadap istri kita, ya bagi seorang suami, ataukah istri terhadap suami misalnya. Ya kadang-kadang kalau di bulan Ramadan itu kan jiwa malesnya muncul, ya misalnya pengennya tidur, ya, pengennya leson, anak disuruh nyapu, aduh nggak berangkat gitu kan ya, disuruh ngepel nggak jalan, disuruh bersihin katakanlah rumput atau apa, atau disuruh jemur pakaian nggak jalan-jalan, sehingga yang paling pas itu kan orang tuanya marah. Ya kira-kira seperti itu, ya. Atau misalnya masakannya kurang cocok, ya yang paling pas itu kan biasanya marah. Tapi kalau kita mampu mengendalikan diri, nah inilah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ciri dari orang yang bertakwa. Al-kadhiminal ghaidha. Kemudian yang ketiga, Pak Arif, yang ketiga ini yang kaitannya dengan hari raya, yakni apa? Wal afina 'anin nas, yakni saling memaafkan di antara manusia atau sesama manusia. Nah ini, jadi memang memaafkan sesama manusia ini kalau kita katakanlah merasa salah mungkin mudah, tapi kalau kita posisinya merasa benar sangat berat. Ini betul. Ya sangat berat. Wong saya yang benar kok suruh minta maaf, kan gitu kira-kira ya. Udah biarin aja, dia yang suruh minta maaf duluan. Padahal kata Rasulullah SAW, orang yang minta maaf duluan itu pahalanya lebih besar. Orang yang minta maaf lebih duluan, iya. Sementara orang yang dimintai maaf itu sebenarnya wajib menerima maafnya, ya gitu. Wajib memberikan maafnya, kan gitu. Ya cuma kadang-kadang memang berat juga, ya karena begitu dongkolnya, begitu dendamnya dalam hatinya, maka enggak akan saya maafkan. Bahkan ada kalimat misalnya sampai enggak akan saya maafkan selama 7 turunan. Nah itu gimana itu? Luar biasa itu. Sampai menakutkan banget itu 7 turunan. Menakutkan banget kata-katanya gitu ya. Betul. Sangat ngeri itu. Padahal ini termasuk orang yang nanti tidak akan mendapatkan keberuntungan, ya. Jadi tetap harus kita sadari, apalagi sesama saudara. Ya. Di hari raya Fitri ini tidak mau lebaran. Memang kadang-kadang ada juga kasus-kasus tertentu ya, termasuk di kampung saya itu kadang-kadang ini kok nggak mau, kalau di kampung saya namanya badan. Ya orang lebaran itu namanya badan. Artinya hari bada, dina bada. Dina bada itu orang muda itu sowan ke yang lebih tua. Itu kan minta maaf. Nah kadang-kadang ada orang yang
tua itu egonya tinggi. Ya, karena dulu saking mengkelnya peristiwa-peristiwa masa lalu, enggak, kamu lebarannya belum saya terima misalnya. Ya, nanti sampai syarat yang ini misalnya begitu ya. Nah, ini sebenarnya sangat berlebihan. Ya, menurut hemat saya tentu tidak perlu dilakukan. Kenapa demikian? Banyak hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengaitkan dengan kita ini kan sebenarnya satu rahim. Ya, kita ini satu rahim. Ya, ada yang rahim dekat, ada rahim jauh. Karena apa? Karena manusia ini kan semuanya adalah turunan dari Nabi Adam dan Hawa. Jadi semuanya adalah satu rahim sebenarnya. Tapi ada rahim yang jauh, ada rahim yang dekat kan begitu. Ada rahim yang dekat misalnya kakak adik, ya, kemudian ponakan maman gitu kan ya. Ponakan bibi, kemudian orang tua dan anak, itu kan rahim yang dekat. Ya. Nah, kalau yang jauh kan saya dengan Babe Arif lah misalnya gitu ya. Betul. Meskipun punya sama-sama bapak-bapakan begitu. Ya. Nah, memang ini penting ya bagi setiap kita, apalagi seorang muslim, untuk memahami tentang makna silaturahim. Silaturahim itu adalah sebenarnya menyambungkan rahim. Ya. Menyambungkan keluarga, itu namanya silaturahmi. Silah itu nyambung, rahim itu adalah darah. Rahim itu darah, menyambungkan darah. Ya, kalau apa namanya sekarang ini kan sebenarnya ada, nah ini kebetulan pengalaman di keluarga ini. Ya, ada sekarang kan dengan adanya teknologi lah ya, dengan adanya WhatsApp kita bisa bikin grup WhatsApp. Betul. Nah, grup WhatsApp itu ternyata bisa mempertemukan saudara. Ya, saya sendiri sudah membuktikan begitu. Ya, kebetulan saya mendapatkan riwayat dari uak saya bahwa kamu ini, anaknya ini, kakeknya ini, buyut kamu ini. Siapa nih anaknya buyut-buyut itu? Kata saya tuh uak. Kemudian ceritakan oleh beliau, anaknya buyut kamu itu ini, turunannya ini. Akhirnya setelah sekian lama saya menyimpan memori itu, catatannya sudah ada, saya coba hubungi satu persatu, saya masukkan ke grup. Mereka pada kaget, grup apa lagi ini katanya gitu. Ya, grup apa lagi ini? Nih saya katakan ini adalah grup buyut kita. Kamu nggak kenal tentunya, ya siapa buyut kamu? Kata saya, nah dengan seperti ini kamu akan mengenal buyut kamu. Ternyata kamu dengan dia itu adalah saudara, ya. Dan ini pernah terjadi begini Pak Arif, dulu waktu saya masih kuliah, kebetulan saya menjadi panitia turnamen. Jadi kalau di kampus saya dulu itu setiap hari raya Idul Fitri itu ada, dalam rangka halal bihalal itu ada turnamen voli antar RW. Kebetulan saya jadi tuan rumah. Saya sudah menetapkan aturan bahwa yang mendaftarnya lebih dari tanggal sekian maka ditolak. Nah, ada satu RW atau satu grup itu daftarnya telat. Jadi saya tolak. Nah, ternyata di grup itu ada semacam, ya dulunya dia bilang preman lah. Ya preman di kota besar gitu ya. Preman di Jakarta pulang kampung, jadi gawaannya kok ada bawa celurit begitu. Ya. Mana ini kartu? Dicari saya itu. Dicari. Kemudian dia nyobek net. Ya, setelah nyobek net kemudian dia mencari saya, cuma saya kan udah menghindar. Premannya nggak tahu kalau kartu itu teman Arif ya. Ini terjadi tahun 92. Allahu Akbar. Ya, tahun 92. Akhirnya saya menghindar saja. Padahal ternyata setelah ditelusuri, dia dengan saya itu satu buyut. Allahu Akbar. Ya. Dan memang keesokan harinya setelah turnamen akhirnya dia juga ikut begitu. Panitia yang lain yang menghandle. Besoknya saya datangi ke rumahnya, ya, saya bilang, Kang, tolonglah, saya mohon maaf, ya atas kekeliruan yang kemarin terjadi. Loh, yang sing salah kok, gitu ya bahasa Jawanya gitu ya. Yang sing salah kok sing jaluk maaf, kata gitu ya, jaluk maaf. Ya udah nggak apa-apa lah, yang penting sih bagi saya mah kita saling bermaaf-maafan, ya. Apalagi ini di hari raya Idul Fitri, karena memang itu mudah-mudahan saya berupaya untuk saling memaafkan ya di antara sama kita. Kemudian Pak Arif, bahwa orang-orang yang menyambung tali silaturahim ini dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya adalah surga. Orang-orang yang menyambung tali silaturahim gitu. Nah, Ustadz maaf, mumpung tadi Ustadz mengatakan orang-orang yang menyambung tali silaturahim itu oleh Allah dijamin surga. Iya. Nah, kasus yang sekarang nih Ustadz,
Mohon maaf ini. Seolah-olah umat Islam ingin merayakan hari kemenangan, ingin menyambung tali silaturahim dan hubungan keluarga terhambat, terhalangi ini. Nah, hukumnya seperti apa nih pemerintah yang seperti ini, Ustaz? Jadi begini, memang ini kan dalam kondisi-kondisi yang memang kita lihat secara ilmu kasat mata gitu ya. Jadi adanya pandemi ini memang kan termasuk yang dikhawatirkan, termasuk yang dikhawatirkan akan terjadi penularan, begitu kan? Jadi akan terjadi penularan sehingga silaturahimnya atau silaturahminya diarahkan menggunakan cara lain, ya. Jadi silaturahim itu kan memang yang paling afdol itu ya bertemu. Yang paling afdol betul bertemu, ya. Jadi dengan bertemu kita tahu kondisi, ya. Jadi begini, kalau silaturahim itu yang paling afdol itu bertemu, kemudian kita ngobrol, kamu gimana kondisinya? Aduh mas, saya barusan PHK misalnya, ya. Berarti kan boleh jadi dia dalam kondisi yang agak sedikit menurun atau berkurang ekonominya. Ya kalau kita punya, bantulah gitu. Nah itu tujuannya sebenarnya, sehingga antar anggota keluarga, antar saudara ini nanti akan saling memberikan dan atau saling memberi. Nah kemudian memang ada ancaman dari Rasulullah SAW terhadap orang-orang yang memutuskan silaturahim. Jadi kalaulah kita tidak mudik hari ini, itu bukan berarti kita memutuskan silaturahim. Ya karena komunikasi tetap jalan, kan gitu ya. Komunikasi jalan, memang harapan kita yang terbesar sebenarnya bisa silaturahim itu. Artinya bisa berkumpul lah ya dengan keluarga, itu harapan yang terbesar. Dan kalau misalnya dia atau kita tidak mudik, tetap saja terjadi komunikasi, ya mudah-mudahan itu sudah menggugurkan atas kewajiban untuk silaturahim. Kata Nabi SAW, ancamannya bahkan tidak masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Ini orang yang memutuskan. Artinya udahlah, saya tidak mau menganggap dia saudara. Udah, kamu sekarang bukan anak saya. Misalnya kalimat-kalimat seperti itu tuh. Kamu sekarang bukan adik saya lagi. Ya. Kata Nabi apa? La tadkhulul jannah qati'ur rahim. Ya, tidak akan masuk surga orang-orang yang memutuskan silaturahim. Naudzubillah min dzalik. Ya. Sebaliknya Nabi SAW menyatakan kesempurnaan iman seorang itu adalah silaturahim. Ya. Kata beliau, man kana yu'minu billahi wal yamil akhir falyasil rahimahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka sambunglah tali silaturahim. Nah itu ya. Jadi kalau tidak adanya mudik itu kan kasuistis sebenarnya, bisa disiasati. Apalagi kalau misalnya kebijakan pemerintah itu yang sampai saat ini ya, dari tanggal 6 Mei sampai 17 Mei misalnya, maka bisa dilakukan di waktu-waktu yang lain kan. Itu secara kebijakan pemerintah gitu ya. Artinya tidak dalam posisi berbondong-bondong gitu ya. Ya meskipun memang momentum hari raya Idul Fitri yang tengah kita rayakan ini kan sebenarnya tidak tidak terus-terusan terjadi. Ya, tidak terus-terusan terjadi. Karena kalau kita misalnya mudik di hari raya itu kan ya bertemu teman kecil, bertemu saudara kita yang boleh jadi juga sama merantau dengan kita. Auranya beda gitu Ustaz ya. Ya gitu auranya kan, berbeda gitu kan ya, rasanya. Auranya berbeda ya. Tapi insya Allah yakinkan apa yang kemudian diputuskan pemerintah itu juga yang terbaik buat warganya. Jadi jadi harapannya seperti itu. Jadi tetap, apalagi di era komunikasi yang sekarang lebih canggih, sebenarnya bisa lah ya, kita bersilaturahim menggunakan media yang ada ya, termasuk kita hari ini, ya termasuk kita hari ini, betul. Dengan tetap tayang di acara ngopi, ya, jadi kita bisa silaturahim, bisa berhubungan, berkomunikasi dengan para pemirsa, seperti itu. Ya, jadi mudah-mudahan dengan cara-cara seperti itu, setelah kita menunaikan puasa di bulan Ramadan penuh, menunaikan zakat pula, karena kalau zakatnya tidak dibayarkan kemarin itu berarti kita juga, kalau dalam bahasa kiai itu pahalanya masih ngawang-ngawang,
masih menggantung bainas samai wal ard. Jadi menggantung antara langit dan bumi. Jadi pahala puasanya belum diklik gitu ya oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Karena apa? Karena zakatnya tidak dibayar. Makanya mudah-mudahan tidak ada di antara saudara kita, para pemirsa dan termasuk kita yang lalai kemarin dalam menunaikan zakat. Dan jangan sampai kemudian kalau nanti di tahun yang akan datang zakat kita itu terlewat. Artinya udah sholat id baru bayar zakat misalnya. Jadi tidak masalah kalau misalnya mentakjil, artinya mendahulukan. Belum tanggal 29, belum tanggal 30, belum tanggal 28, saya mau zakat aja lah meskipun baru tanggal 20 misalnya. Itu sama, malah pahalanya sama Ustaz, ya pahalanya sama insya Allah. Meskipun memang yang utama itu zakat itu dicontohkan oleh Nabi itu kan menjelang setelah subuh menjelang sholat id. Ya, setelah subuh menjelang sholat id. Nah, itu kalau kita mampu mangga silahkan. Misalnya kita tahu sasarannya, oh ini yang mau saya zakat itu si fulan, udah anterin sendiri nggak masalah. Tapi sekarang kan banyak ada juga panitia. Ada juga panitia. Ya tujuannya supaya tidak tumpang tindih. Ya, tidak tumpang tindih. Jadi dulu di kampung saya itu kalau anak yang belum sekolah itu zakatnya kepada paraji, dukun bayi. Ya, jadi hampir semua anak yang belum sekolah itu zakatnya kepada paraji. Apa itu? Ada latar belakangnya enggak? Ya dia yang menolong waktu lahiran. Oh itu. Logikanya kan begitu ya. Ada juga yang zakatnya ke guru ngaji. Nah sekarang kan sudah mulai diminimalisir, artinya sudah ada panitia dan panitia yang bisa meneropong di daerah itu nih yang membutuhkan siapa saja. Yang membutuhkan kan bukan hanya guru ngaji, yang membutuhkan bukan hanya dukun bayi kan itu ya. Jadi seperti itu. Nah tujuannya apa? Tujuannya supaya tidak satu orang mendapatkan katakanlah bagian zakat yang sangat banyak. Kalau satu kampung dukun bayinya hanya satu. Ya, misalnya yang belum sekolahnya sekeluarga ada 2 ada 3 misalnya. Betul. Ya kira-kira apalagi keluarga muda misalnya belum ada sekolah semua. Jadi anaknya zakatnya ke situ semua kan gitu ya. Ya, jadi sementara yang miskin bukan hanya dukun bayi. Yang miskin juga ada yang lain. Nah, sekarang ini dengan adanya kepanitiaan ya lebih terarah kepada panitia, kecuali dia memang tahu persis ini saya pengen zakat kepada ini dan seterusnya seperti itu. Ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Jadi Allah benar-benar menjanjikan Ustaz ya, bahwasanya untuk orang-orang yang beragama Islam kemudian juga melaksanakan seluruh rangkaian ibadah di bulan puasa itu surga nih tadi ya jaminannya tadi ya. Betul. Alhamdulillahirobbilalamin. Nah kemudian tadi dengan silaturahmi, saling bermaafan segala macam, walaupun tidak secara langsung lewat media, yang sekarang sudah mulai canggih ya tadi ya. Sama dengan artian kita bisa sama-sama saling tadi memaafkan mungkin Ustadz ya. Nah kemudian rasanya Ustadz, kalau tadi di awal saya mencoba mengumandangkan takbir. Kok nggak kuat ini Ustaz, air mata, merinding bulu kuduk ini gitu kan, kayaknya ada sesuatu yang beda gitu Ustaz. Betul. Kira-kira apakah itu pertanda memang hati kecil seorang manusia itu pada akhirnya memang benar-benar menyadari kalau dia itu kecil di mata Allah, atau seperti apa nih Ustaz? Ya, jadi memang ketika kumandang takbir ini menggema, ya itu ada perasaan yang berbeda. Makanya kalau diantara kita memperhatikan ketika menjelang sholat id biasanya kan dipimpin oleh salah seorang itu ya. Takbir Allahu Akbar. Nah, kemudian jamaahnya ikut betul. Coba perhatikan pohon di sekitar. Ya, pohon di sekitar itu pada umumnya rata-rata tidak bergerak. Ya, yang saya pernah perhatikan ya, pengalaman dari tahun ke tahun yang saya lihat itu, meskipun sedang katakanlah musim angin, tiba-tiba pohon itu tidak bergerak. Itu pertanda bahwa pohon itu memang sedang mendengarkan kalimat takbir yang diucapkan oleh manusia. Ya, jadi betul-betul sedang katakanlah tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, manusia itu harusnya seperti itu. Ketika kalimat takbir dikumandangkan, ya,
Dan katakanlah tadi kata Pak Arif itu ada sedikit rasa yang berbeda, ya, apa namanya, misalnya mungkin hampir sampai menangis, ya, boleh jadi, ya, itu sebagai salah satu perasaan bahwa ketundukan kita hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin Allah. Dan harapannya bahwa ketundukan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita merasa kecil di hadapan Allah, hanya Allah yang Maha Besar. Harapannya tidak hanya di hari raya, juga di hari-hari berikutnya. Artinya apa? Artinya kalau kita melakukan sesuatu itu harus ingat Allah, ya. Jadi kalau bahasanya Kiai Zainuddin MZ itu, saya melangkah begini Allah ridho apa tidak, kan begitu. Ya, misalnya bagi para pejabat, yang melakukan kebijakan meskipun hanya sekedar tanda tangan. Ini tanda tangan saya ini kira-kira Allah ridho apa tidak? Kalau tanda tangan saya ingin menyengsarakan rakyat, wah jangan, kan misalnya begitu misalnya. Ya. Atau katakanlah apa namanya, tindakan terkait dengan keuangan, misalnya keuangan negara, keuangan lembaga, keuangan apa saja, ya, yang sekiranya akan merugikan umat, merugikan masyarakat. Nah ini harus kita sadari. Kenapa? Allah yang Maha Besar. Ya, jadi seperti itu. Jadi memang betul, ya. Ya kadang-kadang malah justru manusianya tidak ngerti kalau pada saat takbiran ada yang masih cengengesan, gitu kan ya. Ada masih gurau gitu kan. Padahal pohon sendiri itu sangat memperhatikan, ya, sangat tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah pemirsa. Jadi alhamdulillah. Jadi dengan tadi kita melaksanakan silaturahim, Allah akan kemudian bisa memaafkan umatnya, manakala umatnya sendiri bisa sama-sama saling memaafkan sama umat yang lain. Betul. Artinya barangkali mungkin pintu surga masih belum bisa terbuka, manakala gitu kan sesama kitanya juga belum saling mengikhlaskan. Iya. Justru begini, kalau kita salah sama Allah, kita mohon kepada Allah bisa di mana saja. Betul. Bisa kapan saja. Nah, sementara salah manusia ya harus ikrar. Jadi kalau di kampung saya dulu itu ada yang badan tadi itu biasanya ucapannya panjang, Pak Arif. Yang pertama adalah menyampaikan salam takdim, ya, sebagai penghormatan. Kemudian yang kedua menyampaikan minta maaf. Yang ketiga barangkali ada hakul adami, ya, saling katakanlah mengambil atau menerima yang tidak halal mohon dihalalkan. Jadi panjang, diuraikan begitu. Meskipun memang ucapan yang biasanya kita sampaikan kepada apa namanya lawan bicara kita itu kan taqabbalallahu minna wa minkum, itu juga doa. Ya, doa itu juga dalam rangka memperoleh kemenangan. Ya. Jadi taqabbalallahu minna wa minkum, semoga Allah menerima, Allah mengkabulkan dari kami dan dari kamu. Nah ini doa kepada kita sendiri dan juga kepada lawan bicara kita. Apa yang diterima oleh Allah SWT? Biasanya kita doa, Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana. Kita uraikan sholat kita, puasa kita, ruku kita, sujud kita, ya, ibadah kita, semuanya mohon diterima oleh Allah SWT. Ya, siyamana wa siyamakum, kan begitu, puasa kami dan puasa kamu. Ya. Nah, kemudian kenapa orang yang setelah berpuasa sebulan penuh, ya, kemudian sudah menyelesaikan urusan-urusan zakat sampai kemudian merayakan hari Idul Fitri, kemudian dikatakan minal aidin wal faizin. Artinya apa? Minal aidin itu kan kembali, ya, kembali kepada kesucian, kembali kepada fitrah. Jadi setelah puasa sebulan penuh, Allah Subhanahu wa taala akan jadikan dia sebagaimana anak yang baru lahir. Kan gitu. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang puasa dengan penuh keimanan dan ikhtisab kepada Allah, maka diampuni segala dosa-dosa sebelumnya. Nah, kalau dosa-dosa sebelumnya sudah terhapus, kan sama dengan bayi baru lahir. Kan begitu. Ya. Makanya ucapannya apa? Minal aidin. Kembali kepada kesucian, kembali kepada fitrah, wal faizin, dan dia mendapatkan kemenangan. Nah, cuma memang tadi tidak akan lengkap
kecuali dengan silaturahim, dengan saling memaafkan sesama keluarga, sesama saudara, sesama kaum muslimin kan gitu. Ustadz, kalau kemudian ada seorang hamba Allah, rangkaian kegiatannya semua selama bulan Ramadan dilaksanakan, tarawehnya, ya, nggak putus, tadarusnya, ya, selesai, kemudian zakat ditunaikan, pada akhirnya masuk ke hari Lebaran. ya. Ternyata hati kecil dia tidak bisa memaafkan saudaranya nih Pak Ustadz. Nah, Seperti yang tadi Pak Ustadz, ya, saya nggak mau ini gini. Ini termasuk yang tidak kategori bayi yang baru lahir dong kalau seperti itu Ustadz. ya, belum, belum, masih ada ganjalan, masih ada ganjalan. Bahkan sebagian mengatakan bahwa puasanya tidak diterima kecuali dia maafkan saudaranya. Itu makanya ya kita harus betul-betul refresh lah begitu ya. Harus Sama-sama betul-betul saling clean gitu ya. clear, bersih tadi ya gitu, bersih gitu. Tidak ada prasangka buruk, tidak ada kecurigaan, tidak ada suudon kan gitu ya kepada saudara kita gitu ya. Nah terus hukumnya untuk kita yang minta maafnya? Kita yang minta maafnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala sudah di apa namanya, kita, usaha kita itu sudah dihargai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sudah punya niatan baik tadi ya, Betul, untuk minta betul. maaf gitu kan. Iya. Terlepas dari orang yang kemudian Kita minta maaf menerima atau tidak. iya atau gitu tidak ya. itu urusan beliau gitu Iya, tadi ya. iya, iya, Tapi yang jelas iya. niat kita, apa yang kita sampaikan kepada yang bersangkutan sudah kita sampaikan dan Allah sudah menilai itu semua Pak Betul, Ustadz ya. betul, Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk itu pemirsa, hati-hatilah dengan hubungan kita, hablum minanas. Insyaallah kalaulah kita bermasalah dengan Allah dimanapun kita berada, insyaallah kita bisa melakukan itu semua. Betul. Tetapi tidak sempurna ibadah dan iman seseorang manakala sesama kita, sesama manusia tidak bisa saling untuk memaafkan. Iya, iya. Nah, jadi alhamdulillah di zaman yang seperti ini kan silaturahim nggak perlu langsung bertemu ya, bisa tadi dengan cara video call, Zoom meeting sama keluarga. Yang mudah-mudahan walaupun kita nggak bisa sembah sujud kepada orang tua tercinta Pak Ustadz ya, nggak bisa mencium tangan orang tua kita tercinta, barangkali kalau di adat Jawa tidak bisa mencuci atau membasuh kaki tadi ya orang tua tercinta, insya Allah karena memang kondisi seperti ini Allah juga sudah menilai kita, Allah sudah menganggap kita juga melaksanakan apa yang kita namakan dengan silaturahmi itu ya Ustadz ya. Memang yang afdolnya sih ketemu. Yang afdolnya bertemu. Ya, artinya kita harus berupaya juga. Kalau misalnya dalam kondisi sekarang di hari raya Idul Fitri ini ada ketentuan tidak bisa lah ya. Ya mungkin kita nanti di hari-hari yang lain kan gitu ya. Gitu ya. Kayak mudah-mudahannya Allah musibah wabah corona ini cepat berlalu. Betul. Dari bumi amin, amin. Indonesia tercinta ini. Amin. Karena semua struktur, semua agenda ini kacau hanya gara-gara makhluk yang biadab corona ini. Yeah. Silaturahmi akhirnya terhambat. Artinya umat Islam yang kemudian ingin melaksanakan ritual silaturahmi dan keluarganya di mana-mana dihambat. Tapi apapun yang dilakukan juga oleh rekan-rekan kepolisian, petugas-petugas TNI, Polri dan semuanya itu juga dalam rangka barangkali juga menegakkan kewajiban ya tadi ya, karena memang kondisinya memang sekarang masih belum kondusif seperti itu tadi ya. Nah kemudian Ustadz, setelah barangkali seorang manusia itu mendapatkan satu kemenangan gitu kan, itu yakin ya janji Allah seperti itu. Karena memang sebetulnya ibadah yang memang yang hanya kita dan Allah tahu kan ya puasa itu puasa. Betul. Artinya saya minum di tempat yang lain tanpa diketahui Ustadz atau teman-teman bisa. Gitu kan, bisa saya lakukan. Sambil wudhu nyeruput. Sambil wudhu nyeruput gitu kan ya. Apalagi dengan acara kita nyeruput kopi. Waduh nikmat gitu kan. Tapi kan kayaknya Allah dan kita mungkin ya. Nah itu sebabnya barangkali alhamdulillah rasanya kok cepat sekali Ustadz bulan puasa ini berlalu gitu kan. Perasaan baru kemarin kita menginjak di bulan suci Ramadan kok sudah meninggalkan kita semua. Bulan suci Ramadan ini untuk itu Ustadz mohon doa
iringan doa dari Ustaz sebelum barangkali kita mengakhiri pertemuan kita pada kali ini. Mudah-mudahan harapan kami kita bisa dipertemukan kembali Ustaz dengan bulan suci yang akan datang. Kemudian mudah-mudahan seluruh keluarga besar SMK Negeri 1 Mundo Cirebon, Bapak Ibu gurunya, staf tata usahanya, siswa-siswanya, para alumninya, insya Allah yuk kita adalah manusia yang insya Allah tidak akan pernah luput dari kesalahan dan dosa. Di hari yang fitrih ini, di hari yang fitrah ini Allah telah membuka seluruh pintu surganya untuk kita bisa masuki. Ayo berikan maaf dan saling memaafkan. Memberikan maaf lebih mulia Ustaz tadi ya. Memberikan maaf itu lebih mulia daripada kita juga untuk meminta maaf. Untuk itu ayo dari hati kecil kami yang paling dalam, segenap keluarga besar terutama narasumber dan kru acara ngopi mengaturkan permohonan maaf kepada seluruh pemirsa. Mudah-mudahan kita tergolong dan termasuk ke dalam hamba Allah yang mendapatkan kemenangan. Amin, amin. Untuk itu Ustadz mohon bisa memimpin doa sebelum barangkali kita mengakhiri pertemuan kita setelah atau pada lebaran ini Ustadz. Monggo Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin Allah. Walhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuafi na'amahu wa yukafi masjidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Amin. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Amin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma tawil umrana wa hassin akhlaqana wa sabbit imanana wa saddid sulana. Allahumma afina fi badanina wa afina fi sam'ina wa afina fi basirina ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana wa ruk'ana wa sujudana wa ta'abudana wa takhashu'ana wa ta'intakhshurana ya Allah ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz wa ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillah rabbil alamin. Makasih Pak Ustadz. Sampaikan salam silaturahim kami untuk keluarga Ustadz tercinta. Insyaallah. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik pemirsa ngopi di mata Anda berada. Alhamdulillah silaturahmi kita di hari lebaran ini telah kita laksanakan. Ini semua demi rasa cinta kita dan tali silaturahmi yang ingin terus kita jalin antara kami para pengisi acara ngopi dengan rekan-rekan semua pemirsa pecinta acara ngopi. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi selamat berlebaran, selamat bersilaturahmi dengan keluarga tercinta, dan ingat yuk kita sama-sama saling memaafkan agar kesempurnaan ibadah puasa kita kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah mudah-mudahan kita semua mendapatkan kemenangan sehingga kita seperti seorang bayi yang baru lahir kembali. Oke, sebelum diakhiri ajak lalen dan mohon maaf ini karena masih awal-awal lebaran, kru yang hadir juga hanya beberapa orang, jadi kopi masih belum tersedia Pak Ustadz, mohon maaf ini kopinya belum tersedia, belum bisa kami hidangkan. Dan insya Allah acara ngopi berikut kita kembali akan dihidangkan dengan kopi yang disajikan di meja yang kita cintai ini. Sekali lagi ajak lalen. Anda merasa menjadi keluarga besar SMK 1 Mundo Cirebon, Anda menjadi guru karyawan, siswa, alumni dan seluruh sahabat SMK 1 Mundo Cirebon, like, share, subscribe, komen, kemudian pencet loncengnya agar acara kita share Islam khususnya dari SMK 1 Mundo Cirebon terus berudara dan terus bisa menemani teman-teman dimanapun Anda berada. Oke, ingat ya, tetap jaga protokol kesehatan, jaga kesabaran teman-teman semua. Mudah-mudahan
Corona cepat berlalu, SMK 1 Mundo sehat, dan Indonesia sehat segera terwujud. Dari studio SMK 1 Mundo Cirebon, kami mengatur ucapan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta dari kami di sini.